Kita sekarang di sesi ke-8, How to read and complete import manifest and inward manifest juga, dan juga PIB, dan termasuk RW bill di sini ya. Bisa tambahin RW bill ya nanti. Nah, yang pertama kita akan belajar apa sih itu inward manifest. Inward manifest ini adalah dokumen BC11 dari yang diterima ya dalam proses import barang. Jadi ini diterima dalam bentuk PDF di sini ya, terkait dengan data barang import. BC itu bea cukai katanya ya. Ada di sini nomor BC10-nya, ada BC11-nya. Nah, ini BC11-nya, nomornya referensinya 01459 ya. Nah, kemudian di sini kepada siapa inward manifest ini atau siapa yang mengorganisir ini disebut di sini PT Jasa Angkasa Semesta. Kemudian sarananya, penerbangannya Cathay Pacific dengan nomor penerbangan 753 Hong Kong. Maksudnya dia penerbangan Hong Kong, asalnya dari Hong Kong, dibongkar di Soekarno-Hatta ya. Kemudian RW bill-nya di sini ada 10, kontainernya ada 9, kemasannya 577. Nah, yang di sini yang nampak cuma satu RW bill, yang 9 nggak kelihatan di bawahnya ya. Nah, kemudian jadi dalam satu penerbangan ini ada yang namanya inward manifest. Manifest itu daftar barang yang dikirim. Nah, kebetulan nih halaman pertama apa kedua ini RW bill-nya yang ini 16078120022 dengan data sipernya Kuhn-Nagel, siper address-nya disebutkan. Ini dari Charles de Gaulle dari Paris. Kemudian konsignnya di KN Sigma Jakarta. 29 package atau 29 karton. Kemudian di sini juga tersebutkan bahwa barang itu juga ada di dalam 4 kontainer dengan nomor PMC 745. Ini bukan kontainer, maksudnya palet ya. Tapi dia sebutkan ini kontainer, nggak apa-apa. Kemudian maksudnya 4 kontainer di dalam PMC ini ya. Oke. Consolidation, dikonsolidasi dengan total 4.648 kg volume. Brutonya, gross weight-nya, Total volumenya 60200, 6 meter kubik. 6 meter kubik ini kecil ya, enggak. 1,5 kontainer. Nah, ini pelabuhan asalnya. Nah, sementara di sini disebutkan ada 9 kontainer yang diangkut. Sebetulnya ada palet nih. Isinya ini juga palet atau kontainer ya. Total kemasannya semua 577. Sementara yang di sini cuma 29. RW bill ini cuma 29. Jadi sisanya di 10 RW bill, di 9 RW bill itu. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, berarti sisanya berapa nih kemasan yang tersisa di 9 RW bill? Ya tinggal dikurangin aja. 577 dikurangi 229 jadi 500 berapa itu? 540, sebentar kita lihat ya. 577 dikurangi 29. Kita mau tahu sisa kontainernya itu sisa paketnya berapa di 9 RW bill. 548 ya, sisanya 548 piece tersebar di 9 RW bill ini ya. Nah, ini terkait dengan inward manifest. Kemudian ada PIB. PIB ini dokumen selanjutnya BC20 untuk memproses custom clearance. Jadi untuk mengeluarkan barang ini, form ini harus diisi sama si penerima barang ya atau agent yang mengurus.
Nah, di sini udah berubah lagi ya. Ini contoh yang lain, misalnya dari Boge kompresor. Penjualnya juga, importirnya PT Ometraco, pemiliknya PT Ometraco. Ya, kemudian di sini naik Qatar, tiba tanggal sekian. Kemudian data-data yang ada, nomor invoice-nya, nomor host airway bill-nya, nomor masternya ya. Host airway bill itu airway bill milik cargo agent, sedangkan master ini milik daripada penerbangan. Nah, kalau Qatar dimulai dengan 157 tadi, TT dengan 160 ya. Kemudian ada nomor BC satu-satunya di sini ya. Nomor BC satu-satunya ya. Kemudian ada juga nilai daripada barang ini 14.852 ya. Kemudian ada asuransinya luar negeri segala macam ya. Nah, ini ada PPN-nya di sini. Biaya masuknya, pajak pertambahan nilainya, PPh-nya, totalnya di sini. Jadi ini karena bea cukai menghitung bea masuk, ada total nilai bea masuk di sini. Ya. Ini gross weight-nya juga ada di sini, berat bersihnya ada di sini. Ya. Asuransinya juga ada di sini dalam euro, ya. Nah, ini terkait tadi dokumen import yang Anda perlu ketahui. Bagaimana dengan dokumen airway bill yang Anda harus baca? Nah, ini contohnya, airway bill di sini barangnya tuna. Fresh fish. Ingat, nature-nya ditulis di sini, barangnya di sini, fresh fish atau tuna fish. Kemudian total dari tuna ini dia ada 10 sama 20. Mungkin ini kiriman dari di sini. Sorry, ikannya ada dua macam, bukan hanya ikan tuna. Ikan tuna sama ikan grouper. Grouper ini ikan kerapu. Ikan tuna ukurannya 50 kali 80 30 10 box. Kerapunya 20 kali 30 kali 10 25 box. Total 35 box. Makanya di sini kan 10 untuk ikan tuna, 20 untuk ikan kerapu. Totalnya nanti ini akhirnya 400. Jadi rata-rata di sini, kalau 400 ini berarti satu boxnya rata-rata 40 kilo. Jadi di sini totalnya ya, ini bukan per boxnya, ini totalnya. 10 kali 40 jadi 400. Ini 40. Jadi rata-rata ini kalau 25 box nanti Anda tinggal bagi aja. 40 bagi 20, berapa rata-ratanya per boxnya. Di total semua beratnya 440 kilo. Sorry, ini ada 3 ya. Ada 525 kilo. Ini apa ya? 5 pieces 25. Ini tambah 25 kilo ini ada lagi nih ya. 5 pieces lagi ya. Ternyata ini ada 3 macam ya. Tapi di sini datanya cuma sorry. Ini yang 25 box, yang 5-nya 25. Jadi 20 40, 5 25 ya ini. Ini yang grupernya terpisah 5. Jadi sebetulnya ini ada 5 beratnya yang berbeda nih yang 5-nya nih. Totalnya 465, 35 pieces. Nah, kemudian berat daripada ini, tadi kan dihitung, Anda hitung volumenya. Nah, setelah itu dibandingkan, ternyata 465 tetap yang digunakan. Kemungkinan volumenya itu kecil. Ini berat. Jadi dia pakai gross weight sebagai chargeable weight-nya, 465 di sini. Kemudian harga diperoleh dari TACT 3,47, lalu dikalikan 465 kali 3,47, totalnya 1.613. Kemudian totalnya ditaruh ke bawah sini, dipindahkan ke kiri karena prepaid, pembayaran prepaid. Ya. Kemudian ini karena menggunakan cool room, ada biaya tambahan 69,75. Ditambah ke bawah 1683,30. Nah, paling tidak dalam pengisian airway bill di sini, Anda harus mengisi data-data yang seperti ini.
dan handling information seperti ini, keep in cool room. Kurang lebih di situ ada sekitar 30-an item, 30 bagian yang harus Anda isi. Sebetulnya bisa dilihat dari sini, panduannya nomor 1 itu apa, terkait dengan RW Bill, ABC-nya apa, ini di sini dijelaskan dalam penjelasan ini. Kemudian 2 itu mengenai airport of departure, ketiga tentang issuing carrier's name, nama penerbangannya, tiga issuing carrier, keempat reference originalnya, kemudian 5 ini reference to condition of contract yang di sini, kemudian masuk ke nomor 6 terkait dengan shippernya, data informasi shippernya, namanya, alamatnya, consignee yang nomor 7, consignee-nya siapa, alamatnya di mana, agentnya nomor 8 di sini, kemudian 9 routingnya, dari mana ke mana, di sini sebutkan nomor 9 ini, dari airportnya di mana. Nah 9 ini banyak banget, 91 A dan B. Baru routing destination di sini. Kalau 91 itu airport of departure, 92 destination. Ini 92 di sini, Hong Kong. 3 letter code. Sampai kemudian 93 airport of destination. Nah, ini airportnya. Baru kemudian informasi berikutnya 10 terkait accounting information-nya, currency-nya, mata uangnya, charge code-nya, ini ada berbagai macam nih, ada 2 letter code di sini. Kemudian ada biayanya, declare value for carriage, biasanya diisi NVD. NVD itu no value declare, kalau tidak ada pernyataan nilainya. Ini biasanya untuk nilai barang yang tinggi, barang yang berharga. Kemudian declare value for custom, ini kalau perlu nilai customnya untuk bea masuknya nanti, NCV-nya, ini bila tidak ada nilai customnya, no custom value. Kemudian jumlah insurance, ini untuk yang nilainya tinggi. Kemudian nomor 17, handling information. Nah ini ada cara mengisi handling information-nya itu apa aja. Yang perlu diperhatikan kalau kita mengangkut barang berbahaya. Informasinya di bawah itu dangerous goods as per attached DGD. Kemudian CAO, kalau naik pesawat kargo aja. Kemudian juga misalnya mengangkut, apa ini? Live animal, ada tulisan di sini shipper certification for live animal. Nah ini adalah data-data yang harus diisi di handling information. Di mana handling information itu? Di tengah sini ya, yang keep in cool room ini, kolom yang di tengah ini. Nah kemudian masuk ke service code. Service code ini di mana posisinya? Service code ini masuk di nomor 18. 18 itu ada di sini. 18. Nah, ini di sini ya. Ya. Service code kemudian nomor 20 insurance-nya, 21 tadi handling information-nya, nomor berapa tadi? Service code-nya ini ABCDE, ini tergantung pelayanan yang diberikan. Ini terkait dengan rate-nya ya. 18.4 ini rate-nya. Ini 18.4 tentang rate-nya. Kemudian masuk ke nomor commodity item number. Ini kalau kita mengangkut rate surcharge, reduce surcharge ini untuk class rate ya. Kemudian rate charge-nya ini kodenya minimum normal. Ini seputar di sini ya. Nih di sini di rate-nya. Di kolom-kolom sini nih. Ya. Kemudian ada juga charge code tadi yang PB.
yang cool room. Nah, ini PB di sini. Ini two letter code-nya untuk charge code. Charge code itu yang di sini tadi. Masuk ke other charge ini. Biaya-biaya lain itu kodenya cukup banyak tuh. 2 letter code di sini. Two letter code-nya ini ya. Kemudian handling information tadi udah dijelaskan yang SIPDEX segala macam. Lalu ini charge code tadi. Charge code. Kemudian pembayarannya prepaid apa collect. Kalau prepaid itu dibayar di sini, collect itu di tujuan. Terakhir ini informasi yang opsional. Kemudian terkait dengan neutral Arduino nomor 28. Jadi kalau udah kelar atau udah selesai, contohnya seperti ini. Ini contoh untuk pengangkutan air dangerous good. Dangerous good as per that Shipper Declaration. Ini menggunakan Canadian dollar dari Heathrow. Ada NVD dan NCV. Berarti ini tidak ada no value declare sama no custom value. Ya. Kemudian barangnya Toluen. Barangnya cuma satu koli, satu package 30 kilo. Kemudian ini K-nya di sini, harganya normal. Digunakan chargeable 30 karena tidak ada dimensi, maka ini yang gross weight-nya digunakan sebagai chargeable weight. Dengan rate 10,64. Ini dari TACP ya. Hasilnya 319,20. Nah, ini mata uangnya pakai Canadian dollar ini. Lalu ini ditaruh di sini, dipindahin ke prepaid karena pembayarannya prepaid. Prepaid ini karena di sini dia klik prepaid, maka di sini ikut prepaid. Prepaid sebelah kiri, collect sebelah kanan ya. Kemudian biaya tambahannya RAC, ada kode RAC-nya di sini ya. Nanti kalau RAC mau cari mana Pak? RAC di sini nih, RAC. RAC kita lihat. RA. Ada tuh letter code RAC. Oh, di sini nggak disebutkan RAC. Ini RA. RA itu dangerous good fee ya. Dangerous good fee. Jadi RA itu dangerous good fee. Jadi kalau dia menggunakan RAC di sini berarti dangerous good fee. Kemudian masuk ke sini di total 374,20. Kemudian contoh daripada live animal, live dog di sini. Satu live dog dengan berat 48 kilo. Kemudian mendapatkan normal, mendapatkan biaya khusus. Biaya khususnya ini adalah penambahan penanganan, surcharge. Jadi ditambah 150% biayanya. Ya. Jadi dari harga normal ditambah 150% jadi N150. Dengan biaya kemudian ini jadi 96. Nah, kemudian dikalikanlah ini. Ini bukan biayanya, ini beratnya. Setelah diukur 60 kali 80 kali 120 cm kali 1 bagi 6000, hasilnya sama dengan 96. Volume weight-nya lebih besar daripada gross weight-nya. Makanya di sini chargeable weight-nya adalah volume weight 96 ini. Ya. Nah, nanti 96 dikali dengan 22,2. Hasilnya 2131,20. Betul nggak itu? Kalau Anda kalikan 96 kali 2131,20. 96 dikali dengan 22,20. 2131 ya. Jadi 22,20 ini adalah udah dikasih surcharge 150 ya dari harga normalnya. Ini dimasukkan di sini kemudian dikalikan ini. Lalu mendapatkan order charge ACC. ACC itu apa? ACC ini charge provision for animal container. Ada biaya tambahan animal containernya. Nah, animal containernya prepaid karena semuanya ini pilih prepaid di sini. Ini juga prepaid, maka di sini 22 tambah 231,20 hasilnya 2153,20. Ya. Nah, inilah suatu proses bagaimana kita mengisi RW bill yang komplit. Nanti kita akan latihan bagaimana pengisiannya seperti itu. Ini adalah
sesi 8 ya.